Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan, di sini ada 4 seri gambar ya. Nah, jadi ada gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar di samping. Jadi kita bertugas untuk membuat cerita berdasarkan gambar di samping. Ceritanya bebas ya, bagaimana kamu saja. Nah, sekarang kakak akan menunjukkan salah satu contoh ceritanya. Misalkan yang pertama, Udin, Beni, dan Edo sedang bermain tanah di lapangan. Nah, jadi itu cerita yang pertama ya. Yang kedua, tiba-tiba Ibu Udin memanggil untuk makan terlebih dahulu. Beni dan Udin kemudian mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, jadi Beni dan Udin ini mencuci tangan. Nah, sedangkan Edo ini tidak. Nah, yang ketiga, Edo tidak mencuci tangan karena terlalu semangat untuk makan. Oh, jadi Edo itu karena terlalu semangat makan, dia lupa mencuci tangan. Nah, yang keempat, ternyata besoknya Edo sakit perut karena ada kuman yang masuk ke perut Edo. Nah, jadi yang keempatnya Edonya sakit karena dia makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Mungkin ada kuman yang masuk ke sela-sela kuku di tangannya ya, sehingga ikut termakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada aturan sebelum makan. Nah, ada Siti ya. Jadi yang pertama, kalau kita memperhatikan gambar yang pertama, ini adalah gambar penutup makanan ya. Jadi yang pertama, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat atau serangga-serangga lain atau tikus ya, yang bisa nantinya membawa kuman penyakit ke dalam makanan. Nah, yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Jadi, ketika kita mau makan, maka kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu agar kuman-kuman yang mungkin menempel di tangan kita ini ikut terbersihkannya oleh air dan sabun. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu ya, sebagai wujud, salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu ya. Ini judulnya adalah aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Nah, sudah ya membacanya ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, salah satu makanan
yang bergizi ya, makanan dan minuman yang bergizi adalah susu. Nah, di sini ada sebuah tabel ya. Tabel ini menjelaskan tentang produksi perusahaan dari A sampai E dalam memproduksi susu kotak. Nah, perusahaan yang pertama atau perusahaan A ini memproduksi kotak per bulannya 1.200 kotak. Perusahaan B ini memproduksi 3.000 kotak. Perusahaan C ini memproduksi 4.800 kotak. Perusahaan D ini memproduksi 3.250 kotak. Nah, perusahaan E ini memproduksi 2.200 kotak. Kemudian ada pertanyaan, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D? Nah, maka kita lihat di perusahaan A, dia menghasilkannya berapa kotak? Nah, dia menghasilkannya 1.200 kotak. Nah, perusahaan D, dia menghasilkannya 3.250 kotak. Maka kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan, yaitu 1.200 ditambah 3.250. Hasilnya berapa? Nah, untuk melakukan penjumlahan, maka kita bisa melakukannya dengan cara bersusun. Jadi kita tulis dulu 1.200 di atas, kemudian kita tulis 3.250 di bawahnya, kemudian strip, kemudian tanda tambah. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, jangan lupa ketika suatu bilangan mencapai 1.000, maka kita harus meletakkan titik ya, titik. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya melakukan penjumlahan. Jadi hasil akhirnya adalah 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Mudah sekali ya. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.